dan keserasian kerja memiliki arti penting bagi tenaga kerja, baik sebagai subjek maupun objek. Akan tetapi, seringkali suatu tempat kerja mengesampingkan aspek ergonomik bagi para pekerjanya. Hal ini tentunya sangat merugikan para pekerja itu sendiri. Pada umumnya, ergonomi belum diterapkan secara merata pada sektor kegiatan ekonomi. Gagasannya telah lama disebarluaskan sebagai unsur higien perusahaan dan keselamatan kerja atau HIPERKES. Tetapi sampai saat ini kegiatan-kegiatan baru sampai pada tahap pengenalan proyek khususnya pada pihak yang bersangkutan, sedangkan penerapannya baru pada tingkat perintisan. Di sini yang akan kita bahas yang pertama yaitu pengertian ergonomi, yang kedua tujuan ergonomi, yang ketiga manfaat ergonomi, yang keempat faktor ergonomi, dan yang kelima yaitu sikap tubuh dalam bekerja. Pengertian ergonomi. Ergonomi yaitu ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam kaitannya dengan pekerjaan mereka. Ergonomi berasal dari kata Yunani ergon yang artinya kerja dan nomos yang berarti aturan. Secara keseluruhan, ergonomi berarti aturan yang berkaitan dengan kerja. Sasaran penelitian ergonomi adalah manusia pada saat bekerja dalam lingkungannya. Secara singkat dapat dikatakan bahwa ergonomi ialah penyesuaian tugas pekerjaan dengan kondisi tubuh manusia dengan tujuan untuk menurunkan stres yang akan dihadapi, yaitu dengan cara menyesuaikan ukuran tempat kerja dengan dimensi tubuh agar tidak melelahkan, pengaturan suhu, cahaya, dan kelembaban bertujuan agar sesuai dengan kebutuhan tubuh manusia. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pusat dari ergonomi adalah manusia. Konsep ergonomi adalah berdasarkan kesadaran keterbatasan kemampuan dan kapabilitas manusia, sehingga dalam usaha untuk mencegah cedera, meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan kenyamanan dibutuhkan penyesuaian antara lingkungan kerja, pekerjaan, dan manusia yang terlibat dengan pekerjaan tersebut. Yang kedua, tujuan ergonomi. Secara umum, dari penerapan ergonomi adalah meningkatkan kesejahteraan fisik dan mental melalui upaya pencegahan cedera dan penyakit akibat kerja, menurunkan beban kerja fisik dan mental, mengupayakan promosi dan kepuasan kerja, meningkatkan kesejahteraan sosial melalui peningkatan kualitas kontak sosial, mengelola dan mengkoordinir kerja secara tepat guna dan meningkatkan jaminan sosial baik selama kurun waktu usia produktif. Selanjutnya manfaat ergonomik. Yang pertama, menurun angka kesakitan akibat kerja. Kedua, menurunnya kecelakaan kerja. Ketiga, biaya pengobatan dan kompensasi berkurang. Stres akibat kerja berkurang. Produktivitas membaik. Alur kerja bertambah baik. Rasa aman karena bebas dari gangguan cedera. Kepuasan kerja meningkat. Selanjutnya, faktor ergonomik. Desain lokasi kerja yang buruk, tata ruang kerja buruk, persyaratan penanganan material berlebihan, penanganan material terlalu berlebihan, desain peralatan dan alat kerja yang buruk. Selanjutnya, sikap tubuh dalam bekerja. Sikap tubuh dalam pekerjaan sangat dipengaruhi oleh bentuk, susunan, ukuran, dan tata letak peralatan. Penempatan alat-alat petunjuk, cara-cara memperlakukan peralatan seperti macam gerak, arah, dan kekuatan. Dalam hal normalisasi ukuran peralatan, harus diambil ukuran terbesar sebagai dasar. Untuk selanjutnya dapat diatur, misalnya ukuran dibesarkan dan dikecilkan, atau dapat dinaik turunkan, disetel maju atau mundur, dan lain-lain. Berikut sikap tubuh dalam kerja. Berikut sikap tubuh dalam bekerja. Yang pertama, sikap terbaring. Posisi klien terlentang atau dorsal rock back yang terletak di belakang. Rawan berbaring pada perut, semirawan berbaring di samping, biasa kiri, dengan atas lutut tertutup. Forward terletak di belakang dengan kepala tinggi. Lutut, dada atau genitoral berbaring di lutut dengan dada beristirahat di tempat tidur. Dorsal terletak di belakang dengan kaki di
Posisi kepala daun berbaring dengan kepala rendah. Dari kaki digunakan untuk mengobati sengatan dengan mempromosikan aliran darah ke otak. Posisi ini juga digunakan untuk beberapa bagian dari postural untuk membantu meringankan ekspresi dari segmen paru-paru. Posisi terbalik terbeluk dapat digunakan untuk meningkatkan tabung pangkat dan sebagai prosedur darurat untuk membantu menghentikan pendarahan di cedera kepala. Dua lainnya kurang posisi umum digunakan adalah posisi berdiri diubah, berdiri sementara membungkuk ke depan, dan posisi yang digunakan untuk fungsi lumbar. Yang kedua, sikap duduk. Tulang punggung merupakan bagian tubuh yang memiliki peranan yang besar dalam menjaga kestabilan tubuh. Sebagian besar aktivitas sehari-hari dapat dilakukan dalam posisi duduk, sehingga penting untuk mengetahui posisi tubuh saat duduk yang benar untuk menjaga kesehatan tulang punggung. Posisi duduk yang benar. Selanjutnya, yang pertama, duduk tegak dengan punggung lurus dan bahu ke belakang. Paha menempel di dudukan kursi dan bokong harus menyentuh bagian belakang kursi. Tulang punggung memiliki bentuk yang sedikit melengkung ke depan pada bagian punggung, sehingga dapat diletakkan bantal untuk menyangga kelengkungan tulang punggung tersebut. Yang kedua, pusatkan beban tubuh pada satu titik agar seimbang. Usahakan jangan sampai membungkuk. Jika diperlukan, kursi dapat ditarik mendekati meja agar posisi duduk tidak membungkuk. Yang ketiga, posisi lutut mempunyai peranan penting juga. Untuk itu, tekuklah lutut sehingga sejajar dengan pinggul. Usahakan untuk tidak menyilangkan kaki. Yang keempat, jika dudukan kursinya terlalu tinggi, penggunaan ganjalan kaki juga membantu menyalurkan beban dari tungkai. Selanjutnya, jika ingin menulis tanpa meja, gunakanlah pijakan di bawah kaki, namun posisi kaki tetap sejajar dengan lantai. Akan tetapi, hal ini sebaiknya tidak dilakukan terlalu lama karena akan membuat tulang ekor menahan sebagian beban yang berasal dari paha. Selanjutnya, usahakanlah istirahat setiap 2 jam sekali dengan cara berdiri, peregangan sesaat, atau berjalan-jalan di sekitar ruangan untuk mengembalikan kesegaran tubuh agar dapat tetap berkonsentrasi dalam belajar. Selanjutnya, tangan dibuat senyaman mungkin di atas meja, namun jangan lupa untuk diistirahatkan lengan dan siku. Jika diperlukan, dapat menggunakan sandaran tangan untuk membantu mengurangi beban pada bahu dan leher Anda agar tidak mudah lelah. Selanjutnya, jika ingin mengambil sesuatu yang berada di samping atau di belakang, jangan memutar punggung, putarlah seluruh tubuh sebagai satu kesatuan. Selanjutnya, sikap berdiri. Ketika mengangkat, berjalan atau melakukan kegiatan tubuh, keselarasan tubuh yang tepat penting untuk menjaga keseimbangan. Ketika tubuh seseorang di alignment yang benar, semua otot bekerja sama untuk gerakan paling aman dan paling efisien tanpa ketegangan otot. Peregangan tubuh setinggi mungkin menghasilkan keselarasan. Ini dapat dicapai melalui tempat postur. Ketika berdiri, berat badan sedikit ke depan, didukung di bagian luar kaki. Sekali lagi, kepala tegak, punggung lurus, dan perut terselip. Ingin bawa klien tempat tidur, harus di sekitar posisi yang sama sebagai jika dia berdiri. Selanjutnya, sikap berjalan. Berjalan kaki adalah salah satu latihan fisik benturan ringan yang bermanfaat bagi kesehatan. Selain bisa memperbaiki suasana hati, berjalan kaki juga membantu mengatasi depresi. Penelitian menunjukkan bahwa tingkat
obesitas di negara yang penduduknya biasa berjalan kaki lebih rendah daripada negara-negara yang penduduknya mengandalkan mobil sebagai sarana transportasi. Selanjutnya, cara berjalan yang baik adalah yang pertama, biasakan berjalan dengan tubuh yang tegak. Walaupun setiap orang memiliki cara berjalan yang unik, ada sikap tertentu yang banyak orang lakukan agar saat berjalan, terutama dalam hal postur tubuh. Biasakan berjalan dengan punggung tegak dan mengangkat dagu agar sejajar dengan lantai. Kemudian dengan menjaga postur ini selama berjalan, Anda bisa bernafas lebih leluasa sebab tulang punggung Anda tetap lurus sehingga tidak menekan diafragma. Jangan berjalan sambil menunduk atau membungkuk sebab postur tubuh yang buruk lambat laun membuat punggung terasa nyeri, leher kaku, dan bahkan muncul keluhan lain yang lebih serius. Yang kedua yaitu gunakan otot betis, paha belakang, dan quadriceps agar Anda bisa berjalan dengan baik. Gerakan berjalan yang efektif melibatkan hampir semua otot. Tungkai bukan hanya satu. Visualisasikan bahwa saat ini Anda sedang berjalan. Langkahkan kaki kanan ke depan dengan meletakkan tumit di lantai lalu gunakan otot paha belakang dan quadriceps kaki kiri untuk menggerakkan tubuh ke depan sampai Anda bisa memindahkan tumit kiri ke depan. Biasakan melangkah dengan gerakan menggulung telapak kaki, yaitu mengangkat telapak kaki dimulai dari tumit sampai ke jari-jari kaki dengan arah lurus ke depan. Cara ini akan mengaktifkan otot betis sehingga telapak kaki membentuk sudut yang tepat saat terangkat dari lantai setiap kali Anda melangkah. Yang ketiga yaitu tariklah kedua bahu sedikit ke belakang. Tetapi biarkan tetap rileks. Saat berjalan, Anda akan lebih banyak mengandalkan otot kaki dan otot perut. Walau demikian, Anda harus tetap memperhatikan postur tubuh atas. Menarik bahu sedikit ke belakang dalam kondisi rileks akan banyak manfaatnya. Postur ini menjaga tubuh Anda agar tetap kuat dan stabil. Saat Anda meluruskan punggung dari leher sampai pinggul, melakukan postur ini sambil menegakkan punggung dan mengangkat dagu akan mencegah ketegangan di punggung dan menghindari terjadinya cedera. Selain itu, cara ini membantu Anda membentuk kebiasaan berjalan yang baik sehingga tubuh Anda tidak bungkuk yang cenderung menimbulkan nyeri dan ketegangan bahu. Terakhir, dengan menarik bahu sedikit ke belakang, penampilan Anda akan lebih baik karena postur ini menunjukkan kepercayaan diri dan kekuatan. Walaupun terkesan sepele, hal ini sangatlah penting. Selanjutnya kita masuk pada ayunkan tangan selama Anda berjalan. Mengayunkan lengan adalah hal biasa bagi banyak orang. Biarkan kedua lengan tergantung ke bawah secara alami. Saat mulai berjalan, lengan Anda akan berayun sedikit. Semakin cepat Anda berjalan, semakin lebar ayunannya. Mengayunkan lengan adalah suatu meningkatkan efisien dari setiap langkah Anda. Berjalan sambil mengayunkan lengan membantu Anda melangkah lebih lebar dengan energi metabolik yang sama besarnya seperti jika Anda tidak mengayunkan lengan. Tiga. Jadi, jangan takut mengayunkan lengan saat berjalan. Jangan khawatir, Anda tidak akan terlihat seperti pendekar. Jika cuaca tidak terlalu dingin, jangan masukkan tangan Anda ke dalam saku agar Anda bisa mengayunkan lengan. Dengan demikian, Anda akan memperoleh manfaatnya, yaitu berjalan lebih cepat dan lebih jauh. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Dipersilakan kepada kelompok lain jika ada pertanyaan, disilakan. Saya bertanya. Pertanyaannya, apa saja yang perlu diperhatikan pada pengaplikasian ergonomi di dalam bekerja?
Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2 dari teman kami Anandita Pratiwi. Pertanyaannya, apa saja yang perlu diperhatikan pada pengaplikasian ergonomi di dalam bekerja? Jawabannya, hal ini tentunya tidak lain ditujukan untuk mengurangi potensi kecelakaan di tempat kerja. Yang pertama, memperhatikan posisi duduk dan berdiri, pastikan untuk selalu bergerak, ketahui batas berat diri Anda, kurangi stres kerja, dan pencahayaan yang sesuai standar. Terima kasih. Apakah Anandita ingin menyanggah dari jawaban dari Nurul tadi? Oke, sudah jelas. Terima kasih. Terima kasih.